menarik banget nih kalau ngomongin soal stadion. Biasanya setelah pergelaran akbar tuh sering banget stadion tersebut terbengkalai. Nah, stadion juga punya daya tarik tersendiri biasanya buat para penonton yang mau datang. Ada sederet fasilitas mewah untuk memanjakan para pemain maupun penonton yang datang. Dan di Indonesia pun banyak stadion terbengkalai setelah digunakan event-event, termasuk stadion di luar di negara-negara lain yang setelah dipakai untuk event Piala Dunia banyak banget yang terbengkalai. Ini dia beberapa stadion yang terbengkalai setelah event akbar. Belajar bola bareng Intan. Hai guys, welcome to IPS, Ilmu Pengetahuan Sepak Bola. Kita belajar bola bareng Intan yuk. Nah, kemarin kita udah ngebahas soal stadion di Qatar yang udah bakalan disiapin untuk Piala Dunia 2022. Nah, menarik banget nih kalau ngomongin soal stadion. Biasanya setelah pergelaran akbar tuh sering banget stadion tersebut terbengkalai. Nah, tapi kalau ngomongin soal stadion juga, stadion ini kan jadi salah satu aspek penting ya dalam sebuah pertandingan olahraga, terutama sepak bola. Hampir semua tim sepak bola kayaknya di dunia ini punya stadion ya. Dan gak cuma itu aja, beberapa klub bahkan sampai berlomba-lomba membangun atau merenovasi stadion kebanggaan mereka nih guys. Nah, stadion juga punya daya tarik tersendiri biasanya buat para penonton yang mau datang. Beberapa orang datang gak cuma pengen nonton pertandingan aja, tapi juga pengen banget merasakan bagaimana atmosfer stadion. Selain itu, di dalam stadion megah biasanya kan gak cuma stadion aja, tapi ada sederet fasilitas mewah untuk memanjakan para pemain maupun penonton yang datang. Apalagi kalau stadion tersebut bakalan digunakan untuk event besar sekelas Piala Dunia atau Olimpiade atau PON di Indonesia. Tapi kayak tadi aku bilang, setelah ajang tersebut selesai, stadion biasanya dibiarin gitu aja. Dan di Indonesia pun banyak stadion terbengkalai setelah digunakan event-event, termasuk stadion di luar di negara-negara lain yang setelah dipakai untuk event Piala Dunia banyak banget yang terbengkalai. Ini dia beberapa stadion yang terbengkalai setelah event akbar. Yang pertama ada Pontiac Silverdome di Amerika Serikat. Jadi ini merupakan stadion berkubah yang berlokasi di Pontiac. Stadion ini cukup luas ya guys, luasnya 51 hektar, lumayan kan? Nah, stadion ini tuh dulunya merupakan stadion olahraga yang sering banget digunakan untuk acara-acara besar. Tapi sayang banget guys, karena Pontiac Silverdome ini sekarang terbengkalai karena pemugaran yang gak serius. Sehingga pembangunan gak selesai-selesai sampai sekarang. Padahal peremajaan stadion tersebut dimulai udah sejak tahun 2014. Nah, di tahun 2015 stadion tersebut dibiarin gitu aja sampai akhirnya terbengkalai. Padahal Pontiac Silverdome ini juga pernah digunakan Piala Dunia, yaitu di tahun 1994. Yang kedua, ada Stadion Mané Garrincha dari Brazil. Garrincha itu adalah salah satu nama legenda terbesar sepak bola Brazil nih guys. Beliau lahir dari keluarga miskin dan akhirnya juga meninggal sayangnya dalam keadaan yang jauh dari kaya raya. Tapi karena beliau legenda, justru namanya menjadi salah satu stadion termahal di Brazil. Tapi ironisnya, pembangunan stadion Garrincha malah dikorupsi nih katanya. Kayak kita tahu ya, bahwa stadion Garrincha ini stadion termahal kedua di dunia dan termahal di Brazil kayak yang aku sebutin tadi. Dengan menelan dana pembangunan 900 juta US dollar. Coba kalau dirupiahin tuh berapa ya? Nanti aku tulis di sini 900 juta US dollar berapa rupiah coba. Masalah ini muncul katanya karena sumber dana stadion tersebut itu mengambil dari kas pemerintah daerah yang berasal dari pajak warga setempat. Sebagai kawasan olahraga, stadion ini juga memiliki gimnasium raksasa dan lintasan balap beraspal mulus nih guys katanya. Tapi harga pembangunan yang mahal dan fasilitas kelas 1 nggak membuat Mané Garrincha ini diingat dan digunakan. Sayang banget ya. Mungkin karena tingginya biaya sewa juga kali ya, membuatnya jadi nggak dilirik dan nggak diurus sama pemerintah. Berdasarkan laporan, ini hanya menjadi tempat parkir bus sekarang dan truk yang biasa mangkal di sekitar. Sayang banget ya. Next, yang ketiga. Ada Stadion sebutannya Maracana di Brazil. Jadi Stadion Maracana ini merupakan satu di antara stadion megah di Brazil. Beberapa event yang pernah diselenggarakan di Maracana adalah Piala Dunia 2014 dan Olimpiade Rio de Janeiro di tahun 2016 guys. Stadion Maracana jadi saksi pada saat Jerman mengalahkan Argentina di final Piala Dunia 2014. Siapa yang masih ingat momen itu?
Tapi sayang banget nih, setelah perhelatan Olimpiade di 2016 itu, stadion tersebut nggak keurus dan kehilangan kemegahannya. Parahnya lagi nih, Stadion Maracana nggak tersambung listrik saat ini. Dan beberapa kursinya ada yang dicuri, kurang lebih katanya ada 7.000 kursi yang dicuri. Wow, sayang banget ya. Selanjutnya yang keempat, ada Stadion Volgograd Arena di Rusia. Dibangun di tepi Sungai Volga, telah menggelar 4 pertandingan Piala Dunia nih waktu itu di sana. Biaya pembangunannya mencapai 370 juta US dollar atau sekitar 5,3 triliun rupiah. Sayang banget ya, biaya sebesar itu jadi kayaknya sia-sia banget nih. Apalagi ketika hujan lebat memicu kerusakan di banyak titik di stadion yang menjadi saksi kemenangan Prancis 2-1 atas Kroasia ini pada final Piala Dunia 2018 lalu. Katanya nih juga pipa air dan sistem pembuangan limbah pecah akibat pergerakan tanah yang didorong oleh banjir kecil usai hujan lebat. Wah, sayang banget nih, pemerintah berarti nggak mikirin strukturnya juga dong. Tapi nih guys, kan tadi aku juga sebutin di Indonesia juga ada beberapa stadion yang memang cukup terbengkalai ya setelah event-event besar. Ada 2 stadion yang cukup menjadi pusat perhatian nih, yang dulunya megah dibangun khusus untuk event di Indonesia, tapi sayang banget sekarang udah gak terus. Ada yang pertama Stadion Utama Riau. Jadi membangun stadion megah itu kan kayaknya udah jadi tradisi ya bagi Pemprov kalau misalnya mau jadi tuan rumah PON. Nah, Stadion Utama Riau itu memang terbilang istimewa waktu dibuka pada saat menggelar PON 2012. Dana pembangunannya katanya dikabarkan mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Wow, banyak banget kan? Kebayangkan kayak apa bagusnya, kalian juga pasti pada saat itu yang nonton tahulah gimana megahnya Stadion Utama Riau ini. Timnas Indonesia U22 pun pernah menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 pada tahun 2013 di sini. Selain itu juga pernah PSPS Pekanbaru, sekarang namanya PSPS Riau, pernah beberapa kali berkandang di stadion yang berkapasitas 40.000 penonton itu tuh guys. Tapi PSPS lebih banyak memainkan laga kandangnya di Stadion Kaharudin Nasution sekarang. Katanya nih pemasukan untuk biaya perawatan jadi minim kan setelah udah nggak dipakai PSPS Riau lagi dan nggak dipakai sama event apapun. Nah, selain itu juga stadion ini katanya pernah bersengketa. Nah, Pemprov Riau selaku pemilik stadion ternyata berutang 264 miliar kepada kontraktor. Wow, jadi ternyata ada masalah juga nih di pembangunan stadion ini. Setelah PON, kualifikasi Piala Asia U23 dan PSPS nggak lagi pakai di sana, stadion ini pun dikabarkan beralih fungsi. Dan mirisnya, jadi lokasi mesum guys sekarang. Next, yang kedua juga ada Stadion Barombong. Jadi, Syahrul Yassin Limpo melakukan prosesi peletakan batu pertama dalam pembangunan Stadion Barombong waktu itu pada akhir Januari 2011 tuh. Saat itu beliau menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. Jadi sudah 9 tahun hal itu berlalu, namun pembangunan Stadion Barombong ini nggak kunjung selesai guys. Jadi pendukung PSM Makassar pun harus nahan sabar nih menantikan kandang baru pengganti Stadion Andi Matalata. Nah, pada tahun 2017, stadion ini tuh roboh karena faktor cuaca buruk. Jadi selesai full aja belum, terus karena cuaca buruk, stadion ini juga roboh. Nah, saat itu pekerja sedang melakukan pengecoran katanya. Sampai saat ini belum ada tuh tanda-tanda Dispora Sulawesi Selatan membangun atau memberikan lampu hijau nih untuk menyelesaikan pembangunan Stadion Barombong ini. Ini kabar sedih ya buat para pendukung PSM. Karena fakta kandang teraktual klub kesayangannya pun udah menjadi olok-olok karena terbengkalai hingga ditanamin sayuran guys katanya. Aduh, sayang banget ya, padahal kan stadion-stadion ini adalah prospek kedepannya buat Indonesia dan juga buat negara-negara pembangun. Mungkin banyak banget keuntungan sebagai tuan rumah event-event besar, tapi ternyata nggak cuma keuntungan aja yang kita dapat, tapi ada kerugian-kerugiannya juga nih guys. Dan juga ada hal-hal yang harus diperhatikan ke depannya dan dipikirkan secara panjang bagi pemerintah yang membangun stadion-stadion. Oke, sekian dulu. Ini dia tadi fakta-fakta stadion-stadion yang terbengkalai setelah Piala Dunia maupun event-event besar lainnya. Nanti kita next bakal bahas apa ya, hal-hal unik. Kayaknya masih seputar Piala Dunia. Apalagi ya kira-kira. Tetap nonton IPS Ilmu Pengetahuan Sepak Bola. Thank you for watching.
belajar bola bareng Intan.